Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, terima kasih. Silakan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ketuan Rumah Bapak Haji Solihin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang atau yang saya hormati Bapak Guru, Bapak Kuat, yang saya hormati rekan-rekan alumni STM dan keluarga yang hadir di sini. Mari kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat saya ini di sini di Balong Cari Kuda. Jadi ini namanya Balong Cari Kuda. Ada sejarahnya, dulu itu orang mencari kuda yang lepas di sini. Nah itu. Yang kedua, mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan moga-moga kita dan sampai akhir zaman sebagai pengikutnya dapat sahabat dari Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, saya sebagai panitia di sini, atau tuan rumah di sini, saya mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Semoga kehadiran di sini dari rekan-rekan itu menjadi ajang silaturahmi yang menjadi catatan amal baik kita semua dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas silaturahminya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya, saya tak lupa mohon maaf barangkali saya dalam menyambut atau menghormati rekan-rekan kurang berkenan atau tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya dan keluarga. Berikutnya, semoga silaturahmi ini berlanjut. Artinya di samping sekarang mungkin ke depan kita masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, amin. Artinya dengan sehat walafiat insya Allah kita bertemu di sini atau di tempat lain. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dari saya sebagai tuan rumah di sini. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atau kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, apa yang telah diberikan kepada kita semua ini mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan mudah-mudahan juga keluarganya diberikan kesehatan. Amin. Untuk acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Haji Rudi, dipersilahkan Pak Haji. Mudah-mudahan ini
pertemuan berikutnya bisa di Bapak Haji ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu yang jauh ke Garut tuh jauh. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan silaturahmi. Ini luar biasa. Artinya kita menyambut juga dengan kondisi virus yang sangat menyekat kita dalam segala kegiatan. Sekarang alhamdulillah COVID ini sudah mulai berangsur menurun, tapi belum hilang. Tadi saya menyimak dari mulai pembicaraan awal, ini luar biasa juga. Pembawa acaranya adalah kawan kita perjuangan dari ST ini. Udah kita mengharapkan 2 kali reuni ya kalau tidak salah, belum sempat hadir. Tapi sekarang alhamdulillah ketemu di sini. Jadi harus kita bersyukur alhamdulillah. Nah, tapi tadi ada yang kelewat bahwa ternyata guru-guru kita dan kawan-kawan kita juga, baik yang di atas kita maupun sama dengan kita, udah banyak yang mendahului dipanggil oleh yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kepada guru-guru yang sudah mendahului dan teman-teman kita yang sudah mendahului, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sampaikan kalimat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan secara khusus maaf ya Li, dalam memanjatkan doa ini kita membacakan surat Al-Fatihah, jangan ada yang senyum, ada yang ketawa ya. Ini harus khusus supaya sampai kepada yang dimaksud. Amin. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga doakan ini satu-satunya yang guru kuat. Bukan Pak Kuat ya, guru kuat. Jadi terkuat. Yang kita juga doakan semoga beliau panjang umur dan kesehatan. Amin. 2 kali pertemuan secara besar-besaran beliau datang ya. Dan tadi juga saya berbisik, masih ingat kejadian masa lalu waktu kita ke Pangandaran. Ini luar biasa. Jadi saya mewakili dari kawan-kawan semua, alhamdulillah, bahwa kita ternyata masih luar biasa menyempatkan dan meluangkan dari segala kegiatan yang kita hadapi untuk bersilaturahmi. Sebetulnya silaturahmi ini kita selalu terus menerus, mungkin tidak selalu bersamaan berkumpul. Kadang-kadang kita juga pernah dulu mengadakan silaturahmi yang khusus teman-teman kita yang ada di daerah barat, daerah Bandung dan sekitarnya. Itu dari Kadipaten selalu hadir terus nih. Ini Bung Gowok ini. Ya, jadi adminnya luar biasa. Dan tadi juga ada usulan, saya langsung respon aja. Jadi nanti dulu pernah juga mancing di kolam yang punya saya Cigasong. Mungkin nanti waktunya belum kita tentukan, kita mancing di sana. Terus Pak Haji Kuat dulu juga pernah mancing di tempat sejarah dulu yang di rumah saya yang di sana, yang di Manahayo ya. Waktu itu masih ada saudara Jelly, masih ada. Karena mancingnya nggak dapat, dia kebiasaan ngeherap. Inilah uniknya kawan-kawan kita yang luar biasa. Jadi dalam kesempatan ini saya mewakili dengan kawan-kawan dan saya juga memberitahukan, selalu memberitahukan. Dan saya posisi terus terang saja, mungkin udah pada tahu semua, saya posisi ada di 2 negara, Pak. 1 Republik Indonesia masih NKRI, tapi ada di 2 tempat gitu ya. Tempat ke-1 masih konsisten, saya di Majalengka. Tempat kedua dan keluarga kedua ada di Bandung.
maksudnya maksudnya adalah kalau nanti kawan-kawan di Bandung juga silakan kalau ada acara gitu ya, karena teman-teman kita yang dari STM juga banyak yang ada di Bandung dan yang pensiun di Bandung, karena kayaknya kalau sudah ke Bandung itu malas lagi pulang, sama dengan di Bogor, karena yang mahal di Bandung dan di Bogor apa, udaranya enak, tidur nggak usah pakai AC. Nah, kalau di Majalengka kudu geger. Nah, jadi Kamu Cirebon Parodi. iya. Nah, yang kedua saya juga memberitahukan, alhamdulillah ini saya bersyukur bercerita kepada guru yang luar biasa. Nah, Bapak Guru Kuat, kalau tadi kan orang yang kuat. Nah, kebetulan Pak Haji, saya tuh sejak belajar berbisnis selalu bergelut silaturahminya ini di organisasi. Dari mulai lahir jadi pengusaha, ini kok bergelutnya selalu di organisasi. Dan sekarang juga ini, alhamdulillah sudah beres di Kadin sama 15 tahun. Sekarang saya mendapat kepercayaan untuk memimpin Ikatan Saudagar Muslim Jawa Barat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini betul-betul rezeki buat saya. Kenapa? Karena arah untuk pengembangan usaha lebih kepada syariah. Ini kan luar biasa ya. Nah, terus kemudian di pusatnya pun ISMI ini adalah dilahirkan oleh Pak Habibie. Awalnya adalah ICMI, kalau ICMI ini Ikatan Cendekiawan, dan sekarang juga pimpinannya itu dari IPB Bogor, kemarin hasil Munas. Nah, kemudian kita juga ada hubungan dengan Universitas IPB ya. Dan sekarang untuk ISMI di pusatnya dipimpin oleh anaknya Pak Habibie, yaitu Pak Ilham Habibie. Alhamdulillah saya juga sering bertemu di ini bukan apa-apa, saya perlu sampaikan karena saya mengambil hikmahnya apa. Jadi ternyata keluarga besar Pak Habibie ini betul-betul mengabdikan ilmunya untuk kepentingan kesejahteraan kebangkitan Indonesia dari sisi Habibie, Jadi semoga ke depan seperti ini terus lahir yang terus menjunjung tinggi NKRI kita. Karena mungkin saya sedikit nyeleweng dari reuni, karena mungkin Bapak semua yang ada di sini sudah mendengar bahwa kondisi ekonomi kita juga terus terang saja sekarang sudah terkuasai secara sebagian besar oleh non pribumi. Nah, ini kenapa? Ini akibat sumber daya manusia kita lemah, tidak bisa bersaing. Nah, di sini kebetulan ada Pak Guru kan. Jadi ya, ini memang sebagai semangat kita untuk mendorong teman-teman kita, mendorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, cobalah jangan berlomba terus kepada pegawai, tapi cobalah dorong menjadi pelaku-pelaku usaha. Karena negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang adikuasa adalah negara yang dimana pertumbuhan pelaku usahanya lebih daripada 10-11%. Sementara di negara kita ini baru tumbuh antara 2-2,5%, itu pun termasuk UKM. Jadi disinilah mungkin yang saya rasakan, memang kalau jadi pengusaha ini resikonya cukup tinggi. Kita akan berhadapan dengan segala dinamika bisnis. Kalau jadi pegawai negeri, setiap bulan kita udah pasti tinggal menghitung berapa pengeluaran yang dikeluarkan. Tapi kalau jadi pengusaha, bagaimana kita harus memikirkan karyawan, harus memikirkan juga inovasi, harus memikirkan juga terus perkembangan secara global. Apalagi sekarang tidak ada lagi sekat, dengan adanya kebebasan ini udah bisa transaksi seluruh dunia. Nah, ini barangkali dalam kesempatan yang baik ini, walaupun waktunya sempit, saya berharap mengajak ke semua, kita dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita yang punya bakat untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pengusaha, doronglah ke situ. Dorong ke situ. Insya Allah, semua yang mengatur rezeki adalah Allah. Jadi melalui anak kita, melalui cucu kita, insya Allah kita ikut berpartisipasi membangun NKRI. Jadi nggak ada lagi rumusnya.
karena negara maju itu pelaku usahanya banyak. Nah, saya sedikit nyentil masalah perkembangan Jawa Barat. Jawa Barat industrinya terbanyak di Indonesia. Menurut survei ini sampai hampir 60% semua ada di Jawa Barat. Tetapi apa? Manfaat untuk lokal konten, untuk pengusaha lokalnya nggak ada. Nggak ada. Bahkan lucu di Karawang, Bekasi banyak pengangguran. Karena yang dibutuhkannya kan hanya pegawai. Untuk yang menengah, setara manajer, setara yang punya kemampuan nggak begitu dihargai. Jadi investor ini sudah membawa pasukannya sendiri. Nah ini barangkali yang menjadi harus kita perjuangkan. Nah sekarang khusus di Majalengka ini kan walaupun kemarin terhambat oleh COVID, nah sekarang mudah-mudahan Bandara Kertajati ini bisa berkembang kembali setelah akses dari Bandung lewat tol ini supaya bisa terjadi sudah jalan ya, karena ini jelas akan nanti mendongkrak pertumbuhan. Nah, barangkali di sini kita jangan sampai ketinggalan lagi, ikut berpartisipasi dalam pengembangan mendongkrak ekonomi secara Jawa Barat. Ini PR kita lah, bukan kita yang berbuat, karena kita memang mungkin sudah, saya tidak mengatakan ujur ya. Tetap semangat nih. Senior. Sedikit saya beri semangat juga nih. Senior lah. Satu lagi. Kita Sudah muda, pernah muda. Harus tidak pernah surut dalam berjuang. Amin. Nah, saya udah 3 kali ketemu Mahathir Muhammad, saya selalu menanyakan giatnya, betul. Jadi di situ kita nggak boleh merasa tua. Tetap harus merasa muda dan energik, insya Allah. Semua nanti kekuatan dan pikiran kita akan jernih menjadi sehat. Amin. Jadi yang sekarang kurang sehat, sehat. Tapi yang kunci utamanya adalah kita ingin sehat, olahraga yang baik, makan yang teratur, jangan makan asal kenyang, kita makan yang teratur. Jadi di dalam agama Islam sudah ditata luar biasa. Ini Pak Ustadz nih, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Ini kan bahasanya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi artinya apa, di sini Al-Quran sudah mengatur semuanya. Kalau kita ikuti, insya Allah semua kan akan umur panjang. Jadi umur panjang, ibadah rajin itu adalah capaian untuk masuk surga. Iya kan? Amin. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah kalau ketua ISMI harus bisa dalil sedikit. Nah ini dipaksa benar Pak, ini pengalaman juga nih. Saya begitu jadi ketua ISMI disuruh ngadoa, aduh. Pada ruas pertama ya. Terus disuruh jadi imam. Waduh. Ini banyak. Tetapi ini ternyata mendongkrak tadi yang saya katakan. Mendongkrak secara tidak langsung. Terus kedua, yang kira-kira ada sedikit kurang bagus rada menjauh gitu. Terus yang dunia malamnya bisa hilang. Ini manfaat. Gitu. Harus ditiru. Paling nggak joneng ya. Jadi sekali lagi kita jangan merasa ujur, kita tetap Joneng mah semangat, tenang, joneng mah tuh Pak ada geus joneng. Dalam apapun kita coba bangun silaturahmi. Itu barangkali saya selaku yang mewakili dari kawan-kawan semua untuk menyampaikan sepatah kata, dan juga sekali lagi dengan siapapun saya ketemu saya tidak pernah tidak pernah apalagi ada sombong segala macam, nggak pernah. Cuman barangkali namanya manusia lagi lewat terus lupa tinggali itu ya, tolong sama-sama dimaafkan. Ya. Pasti ini kan persoalan yang tidak disengaja. Dan saya juga bukan hanya di telepon, tanya nih, ingin ketemu dengan Ade, berapa kali nanya. Pak Mahyar juga sama. Jadi sekali lagi kadang-kadang suka ada celetusan, sombong, pelang nggak ada. Terfokus lah gitu. Nggak ada lah, semua. Jadi kita hidup sama. Nggak ada yang hidup lebih, nggak ada. Level oke, bisa berbeda, tapi kehidupan kehidupan ini sama. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tujuannya sama. Kalau kita umat beragama, umat Islam, hanya satu tujuannya, ini ingin mencapai ke
Kebahagiaan. surga yang kita harapkan. Robana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad.